Rocky Gerung adalah anjing piaraan asing yang ditugaskan atau bertugas untuk membunuh optimisme bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yeloni, salam NKRI. Saudara, kali ini saya ingin menanggapi statementnya Rocky Gerung. Rocky Gerung lagi deh. Si paling dungu di Republik Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin menceritakan kepada saudara-saudara sebuah fakta alam. Buat saudara-saudara yang punya baby, anak bayi, jangan lagi nyanyikan lagu Nina Bobo ya untuk bayi Anda. Atau buat calon ayah dan ibu, jangan pernah menina bobokan anak Anda. Kenapa? Karena lagu tersebut adalah sebuah kutukan. Kutukan untuk bangsa Indonesia. Lagu itu diciptakan oleh orang Belanda yang menurut ceritanya juga enggak jelas siapa orangnya, ya kan? Kisahnya juga saya sudah membaca kisahnya dari dua versi dan saya menyimpulkan bahwa cerita tentang terjadinya lagu Nina Bobo itu cerita fiktif ya. Bukan kisah nyata. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara bahwa nilai yang terkandung dalam lagu Nina Bobo itu adalah kutukan. Dan itu tidak boleh kita wariskan secara turun-temurun buat anak-anak dan cucu-cucu kita. Saya sendiri secara pribadi memang pernah saya nyanyikan lagu itu buat anak sulung saya, tetapi saya gubah jadi lucu-lucuan begitu. Seperti kalau tidak bobo, papa yang bobo gitu. Lucu-lucuan. Secara logika saja kita mendengar lagu tersebut. Ya, di endingnya, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Memangnya orang kalau udah tidur lantas nyamuk nggak gigit gitu? Secara logika saja itu sudah cacat begitu ya. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan Nina? Nina itu sebenarnya plesetan dari Ina atau kode negara kita, Indonesia. Begitu. Jadi bangsa Indonesia itu diharapkan tidur saja. Nggak usah bangun. Nggak usah bangkit. Tidur saja. Memang penjajahan secara fisik kolonial itu sudah selesai. Kolonialnya sudah pergi. Tetapi masih ada penjajahan-penjajahan jenis lain. Contoh ekonomi, perdagangan. Jadi tanpa kita sadari ada sistem penjajahan yang lain yang masih berlaku dan sadar tidak sadar kita itu masih terjajah. Dan kita itu diharap untuk tidur saja. Nggak usah bangun, nggak usah bangkit, nanti digigit nyamuk. Nah ini maknanya. Jadi saudara-saudara sekali lagi buat yang punya baby
atau buat calon bapak, calon ibu, saya sarankan jangan pernah menina bobokan anak Anda atau jangan pernah menyanyikan lagu Nina Bobo untuk atau sebagai pengantar tidur buat anak Anda. Jangan, karena makna daripada lagu tersebut adalah sebuah kutukan untuk bangsa Indonesia. Saya pikir Wage Rudolf Supratman telah menyangkali, menolak lagu tersebut dengan menciptakan lagu Matahari Terbit. Coba saudara cermati lagu Matahari Terbit. Matahari sudah terbit, lekas bangun putra bangsa, kalau nggak salah. Ya gitulah, coba saudara cermati lagu WR Supratman itu ya. Itu seperti sebuah lirik lagu yang sengaja diciptakan untuk menyangkal atau menolak kutukan lagu Nina Bobo. Begitu. Jadi bangsa kita harus bangun, bangsa kita harus bangkit dan melawan segala bentuk penjajahan. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri. Kita harus lepas, bebas, dan benar-benar merdeka dari segala jenis atau model penjajahan. Rocky Gerung mengatakan Presiden Jokowi di akhir-akhir masa jabatannya masih saja berbohong. Ini terkait IKN. Menanggapi pidato Presiden Jokowi di IKN yang mengatakan IKN bukan kebijakan pribadinya, melainkan keputusan rakyat Indonesia. Nah, ini kemudian disangkali oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan ada hal yang disembunyikan oleh Presiden Jokowi sejak awal, yaitu ambisi pribadinya. Jadi IKN menurut Rocky Gerung itu bukan keputusan rakyat Indonesia, melainkan ambisi pribadi Jokowi. Sehingga itu tidak menjadi sumber kemewahan negara, melainkan bukti daripada ambisi pribadi Presiden Jokowi yang semakin kesini semakin menunjukkan gejala-gejala mangkrak gitu, kegagalan gitu. Inilah Rocky Gerung itu menurut saya anjing piaraan asing. Saya ulangi, Rocky Gerung itu menurut saya anjing piaraan asing yang ditugaskan atau bertugas untuk membunuh optimisme rakyat Indonesia. Ini ada kesinambungannya dengan lagu Nina Bobo tadi ya. Jadi bangsa Indonesia itu nggak boleh optimis. Bangsa Indonesia nggak boleh bangkit, nggak boleh bangun, nggak boleh maju, nggak boleh mandiri, tidur saja. Jadi segala macam apapun yang dilakukan oleh asing, intervensi asing, penjajahan asing dalam bentuk perdagangan, ekonomi, Indonesia nggak usah melawan itu, begitu. Indonesia nggak usah bangun, sudah tidur saja. Nggak usah maju, nggak usah berkembang, nggak usah mandiri. Tidurlah saja menerima nasib Anda. Kalau Anda bangun, nanti digigit nyamuk. Nyamuk itu mengandung makna tersendiri. Kalau Anda bangun, digigit nyamuk, itu adalah sebuah ancaman. Kalau Anda coba-coba melawan sistem ekonomi, sistem perdagangan asing, maka Anda akan merasakan konsekuensinya dan itu berat. Jadi sebaiknya Anda tidur saja. Oke, kita kembali ke Rocky Gerung. Segala pekerjaan pembangunan yang
dikerjakan oleh pemerintah di era Presiden Jokowi jelek, buruk, minus, tidak ada baik-baiknya di mata Rocky Gerung. Budaya bangsa, etika, adab, tata krama, sopan santun. Apakah Anda pernah melihat gejala-gejala itu di diri Rocky Gerung dalam sikapnya, dalam argumen-argumennya, dalam statement-statementnya? Apakah Anda pernah melihat ada gejala tata krama di sana? Adab, etika, sopan santun. Apakah Anda pernah melihat di pribadi seorang Rocky Gerung? Secara pribadi hingga saat ini belum melihat itu. Belum. Semoga ke depan saya bisa melihat itu. Nah, jadi bukan hanya soal pembangunan, tetapi soal budaya bangsa Indonesia ini pun sadar tidak sadar itu sedang dirongrong. Dan ada yang ditugaskan untuk seolah-olah mau mengubur budaya bangsa Indonesia, budaya tata krama itu. Sehingga Indonesia kemudian mengikuti gaya hidup atau budaya asing. Budaya kita itu kubur saja. Iya, saya pernah katakan ya bahwa budaya adalah bagian penting daripada jati diri suatu bangsa. Hilangnya budaya artinya hilanglah bangsa tersebut. Maka penting sekali bagi kita yang masih siuman, yang masih sadar, yang masih melek terhadap situasi dan kondisi hari ini. Situasi kondisi bangsa, situasi kondisi dunia hari ini. Jangan sampai kita abai, jangan sampai kita tidak menyadari situasi dan kondisi ini, lalu kita mulai kehilangan budaya asli Nusantara. Jangan ya. Yang paling penting menurut saya adalah tata krama itu. Itu adalah jati diri orang Nusantara atau bangsa Indonesia. Harus diperhatikan dan harus dilestarikan. Kemudian nanti kita wariskan kepada anak-anak dan cucu-cucu kita, dan nanti kemudian anak-anak dan cucu-cucu kita mewariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Dan seterusnya harus seperti itu. Jaga bangsa kita agar tidak kehilangan jati dirinya. Kembali ke Rocky Gerung. Semua pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Presiden Jokowi, pemerintah di era Presiden Jokowi, bahkan juga IKN, ya, itu nggak baik di mata Rocky Gerung. Jelek, buruk, gagal, mangkrak, dan lain sebagainya. Segala macam istilah yang berpotensi membunuh optimisme rakyat Indonesia itu dengan begitu mudahnya keluar dari mulut Rocky Gerung. Padahal itu semua adalah cerminan daripada bangkitnya bangsa Indonesia. Bangunnya bangsa Indonesia dari tidurnya. Majunya bangsa Indonesia. Upaya bangsa Indonesia untuk berdiri dengan kaki sendiri, menjadi negara mandiri. Tetapi semua itu tidak benar, tidak baik, jelek, busuk, dan buruk di mata Rocky Gerung. Kenapa? Ya karena Rocky Gerung adalah anjing piaraan asing yang ditugaskan atau bertugas untuk membunuh optimisme bangsa Indonesia. Sekarang kita spesifik bicara tentang IKN. Kenapa Presiden Jokowi mengatakan bahwa ide pemindahan IKN itu adalah keputusan rakyat, bukan kebijakan pribadinya? Tentu saja Presiden Jokowi punya dasar. Ada dasar kenapa Presiden Jokowi mengatakan seperti itu. Dasarnya apa? Ada undang-undangnya. Ada pembahasannya dengan DPR. Ada satu keputusan bersama antara pemerintah dan para wakil rakyat, yaitu DPR. Jadi, tentu saja itu bukan kebijakan sepihak Presiden Jokowi.
Lagian Presiden Jokowi dalam pidatonya di IKN kemarin juga menceritakan, saya katakan itu adalah sikap merendah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Dia tidak memonopoli atau tidak mengakui untuk diri pribadinya bahwa itu adalah idenya, gagasannya, dan keputusannya. Tapi dia menerangkan bahwa gagasan pendirian IKN itu sudah ada sejak era Bung Karno. Kemudian di era Pak Harto, Presiden Jokowi dengan nada merendah mengatakan saya hanya mengeksekusinya. Jadi dia tidak memonopoli kemuliaan IKN Nusantara itu. Dia tidak memonopoli kehormatan membangun sebuah ibu kota negara yang baru, yang betul-betul dikerjakan, dibangun, didirikan oleh bangsa Indonesia sendiri. Tidak seperti istana-istana negara lainnya, baik itu yang di Jakarta maupun di Bogor, yang merupakan peninggalan kolonial Belanda. Jadi dia tidak memonopoli segala kemuliaan dan kehormatan bangunan megah Garuda raksasa, ibu kota negara Republik Indonesia Nusantara tersebut. Tapi dia mengakui gagasan pemindahan ibu kota, gagasan pendirian ibu kota negara yang baru itu sudah ada sejak era Bung Karno. Bung Karno terlebih dahulu yang punya ide untuk memindahkan ibu kota negara itu ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Kemudian di era Pak Harto pun gagasan itu kembali disegarkan tetapi belum juga terrealisasi. Kemudian datang di era Presiden Jokowi, baru itu direalisasikan dengan berbagai macam tantangannya. Tapi oleh kegigihan Presiden Jokowi, kenapa acara-acara belakangan ini suka dirayakan di IKN Nusantara? Kenapa Presiden Jokowi kemarin berpidato di IKN Nusantara? Kenapa? Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ini adalah benar-benar ibu kota negara Republik Indonesia, karya bangsa Indonesia sendiri. Ini adalah citra kemandirian bangsa Indonesia. Dan ini tidak disukai oleh asing tentunya. Nah, jadi di sini kita sudah bisa melihat secara samar, kita sudah bisa melihat bahwa Rocky Gerung merupakan representasi daripada asing terhadap bangsa Indonesia. Dia tidak ingin bangsa Indonesia itu mandiri, bisa bangun, bisa bangkit, bisa mengerjakan, bisa mengokohkan bangsanya sendiri. Dia nggak mau. Nah itu dia Rocky Gerung, anjing piaraan asing yang ditugaskan atau bertugas membunuh optimisme bangsa Indonesia. Rocky Gerung juga mengatakan buktinya, kan tadi dia katakan itu bukan keputusan rakyat Indonesia melainkan ambisi pribadi Presiden Jokowi, ya kan? Buktinya Yusuf Kala sebagai wakil presiden tidak mengetahui ada keputusan untuk memindahkan ibu kota. Wow. Ini brengsek sekali menurut saya, kurang ajar, biadab. Beliau pernah berkata, Rocky Gerung pernah berkata di masa COVID waktu itu ya, ketika Presiden Jokowi mengumumkan PSBB kalau nggak salah ya. Menanggapi hal tersebut, Rocky Gerung pernah mengatakan Presiden sinting berskala besar kalau nggak salah. Presiden sinting berskala besar. PSBB, Presiden sinting berskala besar. Itu kata Rocky Gerung. Yang saat ini menurut saya yang sinting berskala besar itu adalah Rocky Gerung sendiri. Karena mau menjadi anjingnya asing untuk menggonggong bangsa sendiri, menakut-nakuti bangsa sendiri, membunuh optimisme bangsa sendiri. Sehingga Rocky Gerung lebih, saya pikir lebih pantas disebut
orang sinting berskala besar, begitu ya. Beliau katakan itu adalah ambisi pribadinya Jokowi. Buktinya Yusuf Kala ketika itu sebagai wakil presiden tidak mengetahui keputusan pemindahan ibu kota. What? Apa iya? Apa benar seperti itu? Ketika pemerintah sedang melakukan survei untuk mendapatkan tempat yang lebih ideal, ada beberapa tempat yang digadang-gadang sebagai calon ibu kota negara yang baru. Ketika pemerintah sedang melakukan langkah-langkah awal, yaitu survei lokasi, Mamuju, Sulawesi adalah lokasi yang diusulkan Pak Yusuf Kala sebagai calon ibu kota negara yang baru. Lalu bagaimana mungkin si Rocky Gerung, si paling dungu, si paling sinting berskala besar ini mengatakan Pak Yusuf Kala sebagai wakil presiden tidak mengetahui keputusan pemindahan ibu kota? Bagaimana mungkin? Sedangkan Pak Yusuf Kala ketika itu mengusulkan Mamuju, Sulawesi sebagai calon ibu kota negara yang baru. Ini dia. Jadi saya pikir Rocky Gerung ini nggak ada fungsinya sebenarnya, ya kan? Tapi nggak apa-apa. Anggaplah dia itu setan yang tugasnya itu mencobai bangsa Indonesia, begitu. Iblis yang memang kerjanya itu hanya mencobai, gimana ya? Yang tugasnya itu memang memberi tantangan, mendatangkan cobaan, menebar pesimisme, membunuh optimisme. Ya, itu tugasnya setan, iblis. Ya, saya haluskan sedikit. Dia adalah anjing piaraan asing untuk membunuh optimisme bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia nggak usah bangun, nggak usah bergerak maju, tidur saja seperti lagu Nina Bobo yang tadi saya singgung di awal, saya ceritakan di awal, tidur saja, karena kalau bangun itu banyak tantangannya, ya kan? Kalau bangun nanti digigit nyamuk dan lain sebagainya. Inilah Rocky Gerung. Mau dikasuskan silakan, saya siap hadapi. Coba saudara simak narasi-narasi Rocky Gerung, argumentasi Rocky Gerung. Adakah hal positif yang keluar di sana untuk memberi satu solusi yang baik terhadap bangsa Indonesia? Tidak ada. Teori demi teori, tetapi outputnya tentu saja semua yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi itu jelek, buruk, busuk. Gak ada yang benar, gak ada yang bagus. Dia tidak ingin bangsa Indonesia ini bangun. Dia tidak ingin bangsa Indonesia ini bangkit. Dia tidak ingin bangsa Indonesia ini mandiri, bisa membangun bangsanya sendiri. Dia tidak ingin bangsa Indonesia mengalami kemajuan dan kejayaan. Dia ingin, ya kalau sudah jadi presiden, sudah. Jadilah presiden boneka saja, duduk di situ dan diarah-arahkan, dikendalikan saja oleh tangan-tangan lain di belakang layar. Itu adalah keinginan asing. Dan kita bisa melihat keinginan asing itu terpenuhi sempurna dalam diri Rocky Gerung. Rocky Gerung adalah representasi daripada keinginan asing terhadap bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang kaya raya dengan budaya dan sumber daya alamnya ini diharap untuk tidur saja agar supaya
budayanya bisa dicuri. Yang bisa dicuri ya dicuri, yang bisa ditenggelamkan ya ditenggelamkan saja. Kemudian segala hasil buminya, harta kekayaan alamnya itu dikeruk dan dibawa ke negara-negara luar, negara-negara asing untuk memperkaya negara-negara asing, sementara bangsa kita tidur saja, diem saja untuk menikmati remah-remah. Hanya remah-remah. Saudara tahu remah? Remah itu sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja. Nah, itulah yang dirasakan oleh bangsa kita selama berpuluh-puluh tahun. Jadi segala kekayaan alam, hasil bumi itu dikeruk, diangkut ke negara-negara asing, kemudian remah-remahnya, sisa-sisanya, ibaratnya sisa-sisa makanan yang jatuh dari meja, itulah yang diperuntukkan bagi bangsa Indonesia. Jadi kita hanya makan sisa-sisanya saja. Baru di era Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, beliau berani mengambil langkah tegas untuk merebut satu demi satu segala sumber daya alam milik bangsa Indonesia yang dikelola atau kasarnya dikeruk oleh negara-negara asing. Baru di era pemerintahan Presiden Jokowi. Kemudian pembangunan luar biasa, dan yang paling luar biasa dari semua itu adalah IKN Nusantara, Garuda raksasa. Itu paling luar biasa, paling mewah, dan itu merupakan cerminan gejala kejayaan bangsa Indonesia. IKN ibu kota negara Republik Indonesia Nusantara merupakan cerminan gejala kejayaan bangsa Indonesia. Sehingga saya lihat narasi argumennya Rocky Gerung seolah-olah ingin menghasut Bapak Prabowo untuk tidak mengalokasikan APBN untuk melanjutkan pembangunan IKN itu. Tapi Bapak Prabowo pasti melanjutkan pembangunan IKN itu hingga selesai, rampung. Saya yakin itu. Kenapa? Karena IKN adalah simbol kejayaan bangsa Indonesia yang harus terwujud sempurna. IKN adalah simbol kemandirian bangsa Indonesia. Kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita juga bisa. Kita sudah bangun, kita sudah bangkit, dan kita juga bisa. Kita juga bisa berkarya, kita juga bisa membangun bangsa kita sendiri. Itulah makna daripada Ibu Kota Nusantara. Tapi tentu saja itu tidak disukai oleh asing. Jadi sesuatu yang ada di negara kita, di bangsa kita yang tidak disukai oleh asing, yang dibenci oleh asing, lihat saja dari narasi-narasi argumentasinya Rocky Gerung. Kalau Rocky Gerung tidak menyukai itu, maka tahulah kita bahwa asing tidak suka. Asing benci itu. Asing tidak mau negara kita bangun, bangkit, mandiri, berjalan maju, berkembang, dan jaya. Asing tidak mau itu. Jadi sekali lagi, akhir kata dari video ini saya mau katakan, Rocky Gerung adalah anjing piaraan asing yang ditugaskan atau bertugas membunuh optimisme bangsa Indonesia. Itulah sebabnya dalam setiap narasi, setiap opininya, dalam setiap argumentasi kritikannya terhadap pemerintahan, selalu ada nilai-nilai pesimisme ditebar di sana. Itulah dia. Rocky Gerung adalah orang sinting berskala besar dan si paling dungu sejagat raya. Saya Kristianto Oni, Presiden Jokowi terbaik, Presiden Jokowi hebat, Presiden Jokowi merakyat, Presiden Jokowi luar biasa. Dia mampu
menghentar bangsa Indonesia kepada kemajuan, kemandirian, dan kejayaan. Dan kita doakan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka akan melanjutkan segala cita-cita besar para leluhur bangsa, Bung Karno, Pak Harto, yang telah dieksekusi oleh Presiden Jokowi, ya, pembangunan Papua, pembangunan Indonesia sentris, dan terakhirnya IKN. Kita doakan supaya di kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, Pak Gibran Rakabuming Raka bisa melanjutkan segala cita-cita besar para pendahulu bangsa Indonesia untuk kejayaan Nusantara. Salam NKRI.